Selamat siang. Siang ini kita akan coba membahas soal permainan politik dari Pak Joko Widodo ya. Jadi Pak Joko Widodo itu dikenal sebagai political player yang piawai ya. Sehingga saya saya ingin mencoba mengikuti alur pikiran Pak Jokowi dalam memainkan catur politiknya. Kita mulai saja dari periode pertama Pak Jokowi memerintah ya. Ini merupakan periode yang paling berat bagi Pak Jokowi ya. Karena pertama menjadi presiden ya. Dan waktu itu mengalahkan Pak Prabowo dengan selisih angka yang relatif tipis lah, sehingga posisinya belum begitu kuat ya. Mengapa ditandai atau dikatakan belum begitu kuat? Karena paling tidak ada 4 indikator ya. Yang pertama adalah koalisinya masih lemah ya. Jadi waktu itu walaupun PDIP menjadi partai mayoritas, tetapi kalau digabung-gabung Pak Jokowi masih mendapat posisi dari Golkar dan dari Gerindra yang merupakan partai yang terbesar juga, sehingga menyulitkan Pak Jokowi untuk melakukan keputusan-keputusan politik pada di saat koalisinya masih lemah ya. Kemudian yang kedua, waktu itu KPK memang lembaga independen ya, bukan di bawah presiden ya. Tapi justru karena itu, dalam tanda kutip, KPK juga ikut bermain ya dalam perpolitikan Indonesia ya. Itu ditandai dengan kasusnya Pak Budi Gunawan ya. Konon karena kegagalan ambisi ketua KPK untuk masuk bursa cawapres itu gagal, maka melakukan manuver-manuver dengan dalam tanda kutip ya, mengkriminalisasi Pak Budi Gunawan ya, sebagai terdakwa kasus korupsi yang akhirnya bebas juga lewat sidang pra-peradilan yang cukup seru waktu itu ya. Kemudian yang ketiga adalah kegagalan Pak Jokowi untuk membebaskan Ahok ya. Ahok sebetulnya waktu itu kan kena kasus pelecehan agama yang sebetulnya kalau misalnya tidak ada tekanan-tekanan politis yang kuat untuk menghantam Pak Ahok, mungkin Pak Ahok bisa bebas ya. Tapi karena ada tekanan-tekanan politik yang kuat untuk menghantam Pak Ahok ya, karena Pak Ahok adalah waktu menjadi gubernur Pak Jokowi sebagai wakilnya, maka lawan politik Pak Jokowi menghantam ya. Menghantamnya ya pertama mungkin lewat organisasi MUI atau NU lah katakanlah. Waktu itu Pak Jokowi belum merapat atau belum dekat dengan NU, sehingga ketua MUI yang menjadi suatu fatwanya itu ikut memberatkan Pak Ahok ya, sehingga Pak Ahok akhirnya masuk penjara ya, dan karir politiknya menjadi hilang karena kalau nggak salah itu tuntutannya kan 6 tahun ya, sehingga dia tidak bisa untuk mencalonkan menjadi menteri maupun presiden maupun wakil presiden ya. Nah inilah saat-saat yang berat dari Pak Jokowi pada saat
pemberian pertama sehingga Pak Jokowi tidak leluasa untuk memainkan political backnya. Tetapi yang keempat justru yang dilakukan oleh Pak Jokowi adalah dengan belusukan ya, dengan kegemaran untuk belusukan ke rakyat sehingga dia bisa mendengarkan aspirasi rakyat ya, sehingga sedikit banyak bisa berpengaruh terhadap menurunnya oligarki partai ya. Jadi partai-partai sekarang tidak bisa seenaknya untuk memainkan trufnya ya, yang dimainkan atau diputuskan oleh sekelompok kecil anggota partai. Tetapi di sini ada semacam keseimbangan ya antara aspirasi rakyat dengan aspirasi partai. Jadi kalau Pak Jokowi rajin mendengarkan aspirasi rakyat, berarti Pak Jokowi sudah mengantongi apa sebenarnya yang dimau rakyat. Jadi kalau ada misalkan tidak kesamaan antara aspirasi rakyat dengan aspirasi partai, di situ Pak Jokowi melakukan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Ini secara perlahan akan mengurangi oligarki partai ya. Jadi kesimpulannya di periode pertama ini Pak Jokowi itu masih lemah ya, masih belum begitu kuat posisinya dalam melaksanakan tugasnya sebagai presiden dalam sistem presidentil ya. Karena waktu itu parpol-parpol masih kuat oligarkinya. Kemudian kedua adalah KPK juga ikut bermain ya, sehingga tekanan-tekanan tersebut cukup melelahkan bagi Pak Jokowi ya. Nah, ini pembahasan di periode pertama ya. Nanti akan kita sambung di periode kedua, bagaimana Pak Jokowi bisa menundukkan ya oligarki partai dan menciptakan koalisi yang kuat, serta bisa menghilangkan polarisasi. Ini akan kita bahas pada bagian kedua. Ketemu lagi di Banser Channel dengan topik bahasa yang berbeda di episode berikutnya dalam topik bahasan mengenai membaca arah politik Pak Joko Widodo. Selamat siang.